Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita dan makna hidup. Selamat datang di episode 57. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang penuh makna tentang bagaimana seseorang menghadapi ujian dalam hidupnya dan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Seperti biasa, jangan lupa untuk menyimak hingga akhir karena ada pesan berharga yang bisa kita ambil bersama. Mari kita mulai kisahnya. Episode 57. Ketika dunia menjadi gelap, kata-kata menjadi cahayanya. Pagi itu, langit masih diselimuti cahaya keemasan mentari yang baru saja terbit. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang gadis bernama Aulia duduk termenung di beranda kecil. Ia mengaduk secangkir teh hangat dengan tatapan kosong ke arah jalanan yang mulai ramai oleh anak-anak yang berangkat sekolah. Aulia bukanlah seorang gadis biasa. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana namun penuh cinta. Sayangnya, sebuah kejadian tragis menimpanya 3 tahun lalu. Kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya juga membuatnya kehilangan penglihatannya. Sejak saat itu, dunia Aulia berubah gelap, baik secara harfiah maupun dalam hatinya. Adiknya, Faris, yang masih berusia 10 tahun, adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia menjadi tumpuan hidup Aulia, namun keadaan membuatnya merasa tidak berdaya. Aulia sering merasa menjadi beban bagi adiknya yang masih kecil. Setiap hari, ia hanya duduk di rumah, mendengarkan suara kehidupan dari luar tanpa bisa ikut merasakan dunia sebagaimana sebelumnya. Suatu pagi, saat Faris pergi ke sekolah, Aulia mencoba berjalan sendiri menuju kebun kecil di belakang rumah. Ia ingin merasakan udara segar, mencoba meraba dedaunan, dan membayangkan kembali warna-warna yang dulu begitu akrab dengannya. Namun, tanpa disadari, kakinya tersandung batu, dan ia jatuh tersungkur. Air matanya mengalir, bukan hanya karena sakit akibat jatuh, tetapi juga karena rasa frustrasi yang menyesakkan dada. Ia ingin mandiri, tetapi keterbatasannya membuatnya merasa lemah. Tak ada yang bisa diandalkan selain dirinya sendiri, tetapi bagaimana ia bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Di tengah tangisannya, sebuah suara lembut menyapanya. "Kamu baik-baik saja?" Aulia terkejut. Seseorang memegang tangannya dan membantunya duduk kembali. Suara itu berasal dari seorang perempuan seusianya. "Namaku Naira," kata gadis itu ramah. Aulia mengangguk pelan. "Aku Aulia," jawabnya dengan suara serak. "Aulia, aku bisa merasakan kesedihanmu," ujar Naira, suaranya begitu tenang dan menenangkan. "Aku juga mengalami hal yang sama. Aku kehilangan pendengaranku sejak kecil. Dunia ini sepi bagi aku, seperti gelap bagimu. Tapi, tahukah kamu, aku belajar membaca gerak bibir orang-orang. Aku belajar bahasa isyarat. Aku tidak membiarkan keadaanku membuatku berhenti bermimpi." Aulia mendengarkan dengan penuh perhatian. Untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan seseorang yang memahami keterbatasan dengan cara berbeda. Dunia ini memang tidak selalu adil, Aulia. Tapi bukan berarti kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti. Aulia terisak, lalu berkata pelan, "Tapi, bagaimana aku bisa menerima diriku sendiri?" Naira tersenyum. Dengan belajar mencintai hidup ini, sekecil apapun caranya. Kamu suka apa? Aku suka menulis. Aulia terdiam sejenak.
Dulu aku sering menulis cerita. Kalau begitu, mengapa tidak mulai menulis lagi? Gunakan suara hatimu untuk menggambarkan dunia yang kamu rasakan. Perkataan Naira menusuk ke dalam hati Aulia. Sejak hari itu, ia mulai bangkit. Ia mencari cara untuk menulis kembali. Dengan bantuan teknologi suara, ia mulai menuangkan isi hatinya ke dalam kata-kata. Ia menulis tentang dunia yang ia bayangkan, tentang warna-warna yang hanya bisa ia rasakan dalam ingatannya. Beberapa bulan kemudian, ceritanya mulai diterbitkan di media online. Orang-orang mulai mengenal karya-karyanya. Ia bukan lagi Aulia yang putus asa, melainkan Aulia yang menemukan harapan melalui kata-kata. Sahabat cerita dan makna hidup, kisah Aulia mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki keunikan dan kekuatan masing-masing. Kita hanya perlu menemukan cara untuk bangkit, menerima diri sendiri, dan terus melangkah maju. Mungkin hidup tidak selalu mudah, tapi selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena setiap manusia memiliki makna dalam hidupnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.